Kita tunggu yang baru masuk. Oke, Bapak kembali ke ini. Baik, bagi yang baru bergabung, Zidan apa kabar? Halo Zidan. Ya, alhamdulillah baik Pak. Baik ya. Zidan absen, sekalian absen di SIA dulu ya Zidan. Enggak Pak. Oke. Jadi ini baru mulai Zidan, jadi Bapak ulangi sekali lagi. Jadi di kimia komputasi, aspek yang pertama yang paling cukup penting yang dilakukan adalah melakukan optimasi geometri. Jadi optimasi geometri ini penting karena biasanya jika Anda memulai atau kita memodelkan suatu molekul, katakanlah molekul air, geometrinya seperti ini, kemudian kita bisa mengukur panjang ikatannya misalnya. Panjang ikatan yang ini misalnya berapa? Panjang ikatan antara O dengan H yang ini berapa? Sudutnya juga kita bisa ukur. Nah, ketika memulai menggambar pertama kali, itu gambarnya kemungkinan besar kondisinya itu tidak sesuai dengan kondisi molekul di alam. Ini ada yang masuk lagi. Oke. Nah, ini disebut starting point conformation. Jadi konformasi awal yang kita buat untuk mulai dijalankan di pemodelan molekul. Nah, ini jadi masuk ke kondisi awal starting point conformation. Jadi kondisi initial guess atau kondisi awal dari itu yang bisa diperhatikan dari kondisi awal adalah yang paling utama adalah lihat energinya. Energinya itu biasanya masih positif. Ya. Nah, kondisi molekul yang ideal, kondisi molekul yang baik di alam adalah kondisi dengan energi yang paling kecil atau minim. Dan biasanya cirinya itu negatif. Jadi energinya biasanya negatif. Nah, kadang-kadang untuk memperoleh kondisi yang energi minimum atau target utamanya itu adalah ini. Kelihatan tidak? Global minima ini atau global energi minimum. Jadi target utama dari optimasi geometri adalah kita memperoleh energi terendah dari molekul sehingga molekul itu berada pada kondisi yang paling rileks, paling santai begitu. Jadi target utamanya kita memperoleh energi yang paling rendah atau global minima. Jadi apa yang kita lakukan? Kita melakukan optimasi geometri. Nanti Bapak akan perlihatkan contohnya bagaimana melakukan optimasi geometri. Jadi energinya akan turun, terus turun. Nah, sampailah pada titik A misalnya. Nah, titik A ini disebut lokal energi minimum atau energi minimum yang sifatnya belum global gitu. Ibaratnya kampung, lah ini kampung Mataram, bukan Indonesia misalnya atau dunia. Dan kondisi energi ini lumayan masih tinggi. Jadi molekulnya ini belum stabil. Ada lagi yang masuk. Oke. Jadi energinya masih tinggi seperti ini. Nah, nanti dalam upaya mencari kondisi minimum yang ini, global minimum atau global minima, lagi dilakukan optimasi geometri. Nah, kadang-kadang dia harus melewati tahapan ini, energi barrier. Jadi nanti dalam proses perputaran molekulnya, jadi posisi molekul awal yang seperti ini misalnya, nanti akan berubah-berubah, bergerak terus, dicari geometri yang paling sesuai dengan kondisi di alam. Nah, saat terjadi perubahan itu, dia harus melewati tahapan energi yang lain dan kadang-kadang dia akan bernilai positif. Dan biasanya ini kalau di reaksi kimia itu disebut transition state, kalau di energi aktivasi dari reaksi ya energi aktivasinya.
Kemudian nanti pada kondisi tertentu setelah optimasi geometri dilakukan, kita akan memperoleh global minima. Kalau di perhitungan pemodelan molekul atau simulasi komputasi, itu nanti ada istilah konvergen. Maaf, Bapak nulisnya pakai ini, konvergen. Kalau tulisannya yes, biasanya itu tanda bahwa optimasi geometri yang dilakukan di pemodelan molekul sudah selesai begitu. Kalau masih konvergen, jadi molekulnya belum konvergen, tulisannya no, maka geometri optimisasi kemungkinan besar ada di titik A atau titik B. Dan itu perlu dilakukan optimasi geometri selanjutnya. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya? Paham maksudnya ini ya? Kalau belum paham nanti akan paham dengan sendirinya. Jadi tahap awal yang biasa dilakukan dalam pemodelan molekul atau simulasi pada kimia komputasi adalah optimasi geometri. Karena, Bapak ulangi lagi ya, karena kadang-kadang molekul yang kita gambar, misalnya Anda menggambar menggunakan ChemDraw atau HyperCam, molekul awal yang digambar itu tidak sesuai dengan kondisi alam, tidak sesuai dengan kondisi molekul di alam. Oke, jadi dilakukan upaya untuk optimasi geometri. Jadi kalau ada pertanyaan apa tujuan optimasi geometri, tujuannya adalah untuk memperoleh kondisi global minima atau kondisi di mana molekul sesuai dengan kondisi realnya di alam. Sampai di sini paham? Halo? Pak. Apa suara Bapak putus-putus atau jelas? Jelas. Jelas suaranya, Pak. Jelas, Pak. Nah, syukur alhamdulillah. Nah, kalau boleh cerita, jadi grafik ini adalah juga menunjukkan kondisi kehidupan kita di manusia secara nyata. Jadi ada istilah energi barrier, energi penghambat. Jadi misalnya ini A ini katakanlah miskin ya, kondisi miskin. Miskin. Ini adalah kondisi produknya kaya. Misalnya Anda atau saya sekarang dalam kondisi miskin. Saya ingin menjadi kaya. Maka saya harus melampaui energi barrier yang cukup tinggi. Ya. Misalnya Anda mulai dari sini, misalnya orang tua, iya boleh katakanlah orang tua saya miskin, keluarga saya miskin, maka untuk menjadi kaya raya dalam waktu hidup Anda, misalnya 60 tahun, itu kemungkinannya sangat-sangat kecil. Sudah hukum alam. Ini hukum alam yang menyatakan bahwa kalau Anda memulai dari titik A, untuk melewati B sehingga menjadi kaya misalnya, itu akan sangat sulit. Jadi belajarlah menerima kenyataan bahwa sampai mati pun Anda tidak akan kaya. Berbeda jika Anda memulai dari titik ini, di sini, di dekat puncak, atau di sini. Sebagian orang sudah di sini. Ngerti tidak, Kukuh, maksudnya? Kalau Anda mulai di titik ini, di sini, atau katakanlah sudah di puncak gunung, katakanlah keluarga Anda kaya, kemudian semuanya sudah 7 turunan kaya, maka apa yang terjadi? Anda sudah berada di puncak dan Anda sudah kaya, jadi tidak perlu energi yang berlebih, Anda sudah terlahir kaya, jadi otomatis tambah kaya. Ini hukum alam. Jadi secara termodinamika, energi barrier ini berlaku. Jadi tidak semua orang bisa melewati energi aktivasi. Paling 1 atau 2 yang bisa. Dan itu pasti ada campur tangan yang luar biasa dari Tuhan. Misalnya. Kalau Anda berada di posisi ini, kalau dalam kondisi normal saja, tidak ada bantuan apa saja, itu akan sangat sulit menjadi orang kaya raya misalnya. Seperti siapa itu?
Bill Gates atau apa. Kalau di Indonesia tidak ada yang kaya raya, masih kalah dengan orang bule. Tapi kalau Anda mulai dari sini, sudah kaya duluan, tinggal loncat. Tapi jangan khawatir saudara-saudara, selalu ada harapan untuk si miskin. Jadi ketika Anda berada di sini, ada yang tahu bagaimana caranya supaya saya langsung ke sini, tidak ada energi barrier, tidak ada energi pembatas ini, saya tidak perlu melalui gunung ini, tapi langsung ke sini. Ada yang tahu? Penggunaan katalis mungkin, Pak? Ya, itu jawabannya. Kalau Anda menggunakan katalis, energinya tidak akan setinggi ini, paling tingginya segini. Tidak ada katalis yang bisa langsung begini. Kecuali katalisnya Tuhan. Paham maksud saya? Iya Pak, paham. Jadi semuanya, kalau orang yang beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, Anda melihat kurva ini, Anda akan tahu bahwa ini hukum alam. Bahkan molekul pun, level molekul, elektron, tidak bisa serta-merta melewati ini. Ya, ini sudah hukum alam. Kalaupun Anda katalis itu tetap mengurangi, mempercepat laju reaksi, tapi tetap ada reaction barrier. Tidak semua mulus 100% dari ini ke sini langsung sliding gitu. Ya. Dan kalau yang sliding ini biasanya campur tangan Tuhan. Jadi banyak-banyak berdoa. Dan biasanya orang yang berhasil itu adalah orang yang direstui oleh orang tuanya. Percaya tidak percaya, saya sudah hidup 40 tahun dan saya sudah banyak melihat asam garam kehidupan selama 40 tahun dan baru beberapa tahun belakangan ini saya perhatikan ternyata orang yang berhasil itu adalah orang yang menuruti apa kata orang tuanya. Ya, kalau sering membantah kepada orang tuanya biasanya hidupnya kurang lancar begitu. Ya, dan saya melihat beberapa hal seperti itu. Jadi ini pelajaran lah untuk Anda semua, untuk saya juga bahwa pertama kita harus adanya percaya kepada Tuhan, adanya mukjizat yang bisa membuat miskin menjadi kaya dalam waktu yang sangat singkat. Tapi secara normal itu hampir tidak ada dan tidak semua bisa diberikan keistimewaan itu oleh Tuhan. Yang kedua biasanya yang berhasil itu yang dengan orang tuanya. Oke, baik. Bapak lanjut. Ini contohnya. Ini kondisi A. Anda bisa perhatikan geometri molekulnya. Ini karbon. Ini berinteraksi dengan hidrogen. Maaf, ini yang oksigen. Jadi dari karbon ke yang hitam ini karbon, yang ini hidrogen, oksigen nih. Nah, ini kondisi inisialnya. Jadi ketika dia bisa melewati tahapan ini, optimasi geometri dilakukan, dan pada saat energinya berada di sini, rendah, maka posisinya sudah berbeda, posisi klorin, katakanlah ini klorin, ini posisinya dia lepas, pindah ke sini. Jadi ini H, Cl di sini, kemudian ini adalah senyawanya. Jadi ini kondisi yang diharapkan. Jadi ketika Anda melakukan simulasi pemodelan molekul nanti, awalnya ada di sini, initial gas, kemudian ada tahapannya terus turun. Nah, harapan kita, ekspektasinya adalah kita memperoleh daerah yang paling rendah yang disebut dengan global minima. Nah, sebentar Bapak akan tunjukkan bagaimana melakukan perhitungan optimasi geometrik. Nah, yang kedua yang ingin Bapak sampaikan hari ini adalah himpunan basis atau basis set. Masih terlihat tidak? Masih Pak. Ya. Jadi basis set. Nah, jadi bahasa Indonesianya himpunan basis. Basis set itu apa? Itu adalah orbital dari sistem yang dideskripsikan dalam bentuk persamaan matematika dari orbital. Jadi orbital itu bentukan elektronnya, densitas elektronnya, atau kalau bahasa kasarnya
itu menunjukkan konfigurasi elektronnya. Jadi kan yang berinteraksi dalam pemodelan molekul itu adalah elektronnya. Dan untuk mewakili elektron itu, kita menggunakan himpunan basis namanya, atau basis set. Oke, jadi himpunan basis atau basis set ini digunakan adalah serangkaian persamaan matematika yang digunakan untuk mewakili orbital. Jadi mewakili elektronnya. Nanti ada 2 tipe basis set. Nah, ini tugas untuk Anda yang bisa Anda unggah nanti di sistem daring. Setelah ini tugas Anda yang pertama adalah mencari 2 tipe basis set itu. Yang pertama nanti jawabannya STO, Slater Type Orbital. Yang kedua namanya GTO, Gaussian Type Orbital. Ada 2 tipe orbital yang digunakan pada pemodelan molekul. Yang pertama namanya STO. Yang kedua GTO. Jelek sekali tulisan saya, tidak apa-apa lah, karena pakai mouse. Nah, yang menjadi perhatian adalah himpunan basis ini hanya digunakan untuk perhitungan mekanika kuantum. Jadi himpunan basis hanya kita gunakan untuk perhitungan yang melibatkan metode kimia komputasi yang berdasarkan kuantum mekanik atau mekanika kuantum. Ada density functional theory namanya. Anda sudah lihat metode kimia komputasi. Yang kedua ab initio. Yang selain itu molekular mekanik dan semi empirik tidak menggunakan himpunan basis. Nah, saat menggunakan himpunan basis, parameter yang paling penting dicek adalah basis set superposition error namanya, atau BSSE. Ini silahkan dicatat. Dari bagian yang paling penting nanti untuk dicatat ketika menjalankan pemodelan molekul menggunakan mekanika kuantum, Anda harus mengecek basis set superposition error. Orbitalnya, kondisi orbitalnya itu seberapa besar errornya. Nah, dan biasanya ini dinyatakan dalam bentuk energi. Semakin besar energi kilokalori per mol misalnya errornya, maka kondisi error energi ini akan berpengaruh terhadap hasil perhitungan. Jadi semakin kecil BSSE, basis set superposition error, maka semakin baik perhitungan kimia komputasi. Jadi nanti kalau ada pertanyaan di ujian, apa syarat kimia komputasi itu metodenya cocok? Salah satunya adalah basis set superposition error. Semakin besar BSSE, maka tidak baik perhitungannya. Semakin kecil, semakin baik. Errornya semakin kecil, maka semakin baik. Nah, ini contoh basis set. Ada 2 tipe basis set yang Bapak bilang, tapi nanti ditulis lagi, kemudian diunggah di tugas. Tipe pertama namanya STO, Slater Type Orbital. Yang kedua GTO, Gaussian Type Orbital. Ini contohnya. Nah, bedanya adalah kalau GTO, itu semua elektron dihitung. Dari elektron bagian dalam sampai elektron bagian luar dilakukan perhitungan. Nah, ini membuat perhitungannya menjadi kurang akurat. Karena biasanya Anda tahu kan yang terlibat dalam interaksi kimia itu adalah elektron valensi. Ya kan? Jadi GTO, basis set kedua, Gaussian Type Orbital, itu disebut split valence. Jadi valence itu valensi. Jadi yang dihitung nanti untuk split valence ini adalah sebagian besar adalah pada kondisi elektron valensinya. Oke, ini beberapa contoh basis set, misalnya 321G, apa maknanya? Anda bisa sebutkan 321G misalnya. Ini artinya potong di sini, artinya split, dipisah valensinya. Bagian dalam itu bagian inner cell, bagian luar ini adalah bagian elektron bagian luar yang diwakilkan oleh Gaussian. Oke, sudah, harapannya Anda sudah bisa menangkap apa yang saya sampaikan, walaupun saya sampaikan dengan sangat cepat. Tidak apa-apa, itu sedikit teori. Nah, Bapak akan mencoba menunjukkan bagaimana menggunakan
softwarenya untuk melakukan optimasi geometri. Ini semua sudah install tidak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, yang belum segera ya, minggu depan kita latihan. Nah, ini Hypercam. Kalau Anda klik, double klik di sini, maka akan muncul, saya ada pertemuan ya. Nanti dah. Akan muncul seperti ini tabel periodik. Jadi kalau Anda klik atom hidrogen, Anda klik di sini, muncul properties. Elemen properties, atomic weight, berat, elektron konfigurasinya 1s1, atomic radiusnya 0,25 Armstrong, dan semua properti yang lain seperti melting point, boiling point, elektronegativitas, potensial ionisasi, second order potential ionization, potensial ionisasi yang kedua itu ada di sini. Nah, kemudian kalau lithium, properti atomic radius, atomic weight, electron configuration 1s2, 2s1, atomic radius 1,45 Armstrong. Jadi semuanya ini kan lagi PLP ya? Iya, Pak. Ya, ada yang tidak kayaknya. Ada yang kampus mengajar. Baik, Anda bisa menggunakan ini untuk mengajar sistem periodik unsur di SMA. Kan ada atomic radiusnya. Misalnya lithium, klik lithium. Maksud saya Bapak begini, dalam satu golongan ke bawah kan nomor atomnya semakin besar ya, nomor atom. Radiusnya semakin besar atau semakin kecil? Halo? Dalam satu golongan, misalnya golongan 1A, Lina, Kawin, Robi, CS, frustasi misalnya. Itu semakin ke bawah semakin besar atau semakin kecil? Masa Semakin besar, Pak. Siapa tadi tuh? Masa lupa? Makin besar, misalnya contohkan. Jadi kalau tidak divisualisasi, cuma dikasih tulisan radius itu tidak kelihatan. Lithium, display, rendering, ball misalnya. Besar sekali. Kecilin lah. Gini aja. Ini untuk ini di sini tombol ini untuk geser. Tombol yang ini untuk putar-putar. Nah, misalnya natrium. Nah, kelihatan kan? Kalium. Nah, rubidium. Agak miring ya. Semakin ke bawah semakin besar itu. Kelihatan tidak visualisasinya? Kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Nah, ini yang kalsium. Misalnya sebelah sini ya, 1, 2, 3. Sebelah sini. Nah, kalsium. Terus titanium. Vanadium. Pindah sini. Krom. Mangan. Terus sampai zinc misalnya. Sedikit, turun ukurannya. Propertinya sekitar 1,35 Armstrong misalnya atomic radiusnya. Kalau Cu 1,35, mirip-mirip dia kalau transisi. SC misalnya 1,6 Armstrong. Jadi sedikit perubahannya mirip-mirip. Nah, ini bisa Anda gunakan untuk pembelajaran tentang bentuk molekul. Tapi ini belum masuk ke kimia komputasinya, baru kimia SMA lah. Nah, ini tidak disimpan. Misalnya sekarang kita ingin menggambar, mana tabel periodik ini? Ini, waduh, display, rendering, stick. Ini karbon, misalnya karbon, oksigen misalnya. Saya maunya oksigen, ada apa lah. Kemudian ini kan maksud Bapak tadi, ini adalah menggambar initial gas, kondisi awal tadi di waktu di geometry optimization. Ketika kita menggambar biasanya gambarnya ngawur,
tidak sesuai dengan kondisi molekul itu di alam, misalnya. Seperti ini. Misalnya. Sini 2, di sini 1. Display, rendering, ball and cylinder. Misalnya. Katakanlah seperti ini. Terlihat tidak? Terlihat, Pak. Ya, jadi ketika Anda mulai menggambar, gambar Anda itu pasti biasanya jelek-jelek. Gambar saya juga. Nah, ini namanya kondisi awal, jadi initial guess. Nah, display, rendering sudah. Nah, untuk memulai optimasi geometri, software ini menyediakan 4 metode, 1 molekular mekanik, 2 semi empirik, 3 ab initio, 4 density functional theory. Molekular mekanik itu berdasarkan mekanika molekul, berdasarkan mekanika klasik, gaya tolak, gaya tarik antar elektron, gaya elektrostatik dan seterusnya. Semi empirik itu berdasarkan setengah eksperimen, setengah persamaan Schrödinger. Yang betul-betul persamaan Schrödinger itu adalah ab initio dan density functional theory. Jadi kedua metode ini, ab initio dan density functional theory atau DFT, itu berdasarkan mekanika kuantum. Dan kedua metode ini akan menggunakan himpunan basis atau basis set. Kalau yang 2 di atas tidak. Tapi kalau memulai perhitungan, saran Bapak adalah mulailah dengan molekular mekanik. Tapi supaya agak lama, kita mulai dari molekular mekanik lah. Dua teks ya. Pilihlah M+, bebas, Ember, Bio, terserah. Oke. Compute, nah ini ada pilihan geometry optimization, nah, jadi optimize geometry. Tujuannya adalah, apa tujuannya tadi? Tujuan optimasi geometri? Untuk mendapatkan titik terendah di molekul tersebut atau global energi minimum. Iya, betul sekali, pintar. Mantap. Optimasi geometri. Nah, ini ada algoritmanya, ada Steepest descent, Clisser-Debré. Terserah Anda mau pilih yang mana, tapi nanti Anda harus melaporkan Anda menggunakan algoritma yang mana. Kemudian ini adalah maksimum circle perputaran. Jadi untuk menyelesaikan satu optimasi molekul kadang-kadang tidak cukup 180 putaran atau circle, biasanya kita tambah jumlah putarannya biar selesai. Dan ini perhitungan dilakukan in vacuum, artinya in vacuum, kondisi gas. Jadi molekul ini satu molekul ini dijalankan pada kondisi gas, bukan pada kondisi larutan, walaupun dia ini apa tadi? Propanol ya, 1, 2, 3, propanol. Tapi ini in vacuum, itu menunjukkan dia pada kondisi gas. Jadi yang Anda lakukan optimasi geometrinya adalah molekul pada kondisi gas. Jadi enggak? Oh. Jadi energinya itu kelihatan tidak energinya? Di bawah. 219 misalnya ya. Iya, kelihatan, Pak. Ya, Pak, kelihatan. Ya, konvergennya yes misalnya. Ya. Oke. Seperti ini. Nah, ini belum tentu kondisi molekul ini adalah kondisi di alam. Dari mana Anda tahu ini bahwa molekul tidak berada pada kondisinya di alam? Ada yang tahu? Cara mengeceknya adalah cek struktur kristalnya. Cara cek kalau di komputasi, lihat energinya. Energinya berapa itu? 219. Positif ya? Jadi energinya masih 200, ini menunjukkan dia belum pada posisi global minima. Biasanya yang energinya harus rendah. Ubah perhitungannya, kalau molekular mekanik belum berhasil, ubah perhitungannya menggunakan semi empirik. Naikkan lagi misalnya AM1 atau PM3, terserah Anda mau pilih yang mana. Setiap metode ini, misalnya AM1, PM3, ada keterangannya. Misalnya untuk molekul organik, misalnya cocoknya AM1, PM3. Kalau molekul yang anorganik, yang ada logamnya, misalnya pakai Zindo atau Mindo, dan seterusnya. Nah, ada di buku kimia komputasi. Nanti saya coba, tapi sulit juga ya. Nanti Bapak coba upload. Klik OK, Compute, Geometry Optimization.
Masih pakai Steepest descent algoritmanya, oke. Terlihat tidak? Masih lucu bentuknya. Ya, terlihat tidak? Terlihat, Pak. Lihat. Konvergensinya masih no ya. Ini menunjukkan bahwa belum baik. Jadi lanjutkan lagi optimasi geometri. Oke. Bergerak lagi. Jadi dia berusaha mencari optimasi geometrinya yang terbaik. Belum, tapi energinya sudah minus 9 ya, minus 900 sun. Jadi ini sudah ada tanda-tanda hampir selesai. Nah, perubahan tanda-tanda dari beberapa circle itu akan menghasilkan energi. Nah, itu sebabnya ada kondisi awal itu tinggi, kemudian turun, jadi minus, nanti naik lagi, dan turun lagi di global PDP. Compute lagi optimasi geometri sampai dapat. Belum. Sedikit lagi. Compute, terus lanjutkan. Seharusnya kalau mau cepat selesai tambah circle-nya, tapi tidak apa-apa lah. Kita pakai default circle. Nah, ini 176 belum selesai. Compute geometry optimization naikkan aja menjadi 300. Maaf, saya terlempar keluar Zoom. Apa suara Bapak terdengar? Terdengar. Pak. Ya, sedikit lagi. Mana tadi? Misalnya ini 300. Sudah terlihat tidak di hypercam ini? Sudah, Pak. Oke, tunggu dulu. Lama sekali konvergennya ini. Memang agak sulit konvergen kalau molekulnya agak 1, 2, 3 betul. Kalau mau cepat konvergen, gini caranya, setup molekular mekanik N plus, oke. Jalankan molekular mekanik lagi, oke. Nah, setelah itu setup semi empirik M1, oke. Compute geometry optimization, oke. Nah, selesai kan? 1, 2, 3, 4. Nah, ini molekul dari apa namanya ini? Propanol. Jadi Anda bisa melihat bahwa energinya sekarang dari 200 positif 200 menjadi minus 1059 ya. Terlihat tidak? Terlihat, Pak. Oke. Nah, kalau sudah terlihat, kita bisa melanjutkan melakukan single point. Single point ini adalah energi terendah. Setelah optimasi geometri, masih belum memperoleh energi yang paling rendah. Maka untuk memperoleh energi yang paling rendah, kita lakukan lagi single point. Nah, ini energi terendahnya adalah minus 1059.737259 kilokalori per mol. Simetri yang kita gunakan adalah simetri C1. Dari point group simetrinya adalah C1. Nah, kalau Anda ingin melihat hasilnya, ini kisar propertinya, partial charge-nya, muatan parsial dari propanol 0. Surface areanya 239 Armstrong. Surface areanya sekian, volumenya 2933. Hydration energinya ada. Log P, masanya ada. Oke. Kemudian kalau Anda ingin melihat orbitalnya atau properti yang lain, misalnya energi, detailnya, Anda bisa melihat total energinya, energi bindingnya, energi ikatnya adalah minus 1059, heat of formation-nya, panas pembentukannya minus 70 kilokalori per mol. Heat of formation itu apa? Delta HF. Delta H
pembentukannya. Jadi kalau Anda mengajar termokimia di sekolah, Anda bisa mengukur langsung delta H suatu molekul di Hyperchem. Anda bisa bandingkan dengan buku-buku apa namanya itu, buku-buku di SMA itu berapa delta H of formation-nya, delta HF dari molekulnya. Ini minus 70. Bisa cek di Google berapa propanol. Paling dekat-dekat sinilah hasilnya. Kemudian di sini ada momen dipol, ada entrapi, banyak sekali propertinya yang ditampilkan oleh komputer. Anda bisa melihat orbitalnya, bisa mau melihat orbitalnya. Nah, seperti ini. Orbital ini menunjukkan di mana elektron berada atau densitas elektronnya. Jadi kita bisa mempelajari kira-kira dari molekul ini bagian mana yang akan memiliki yang mudah berinteraksi misalnya. Seperti itu. Kemudian setup orbital. Oke. Kemudian lain-lain kita bisa mengukur panjang ikatannya misalnya dari sini ke sini misalnya. Di bawah tertulis bond distance from atom 6 to 1 is 1,1174 Armstrong. Kalau sudutnya bond angle atau angle of atom 615 adalah 108,5. Nah, ini namanya parameter geometri. Jadi kita dengan mudah mengetahui parameter geometri dari suatu molekul pada kondisi dia stabil di alam. Atau katakanlah ketika dia membentuk kristal. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Halo? Belum ada? Oke. Sepertinya belum, Bapak. Ya, sudah agak jelas ya. Mudah-mudahan jelas. Sebenarnya paling enak belajar ini kalau di tatap muka langsung. Nanti lucu. Ada yang pas latihan itu menggambar bingung. Tapi ya ini. Kemudian kita bisa menghitung si molekulnya di suatu molekul misalnya 3000 sekian itu ternyata ini OH misalnya. Kalau 1500 itu misalnya. Nah, seperti itu. Ini sih ini. Oke, seperti itulah tampilannya. Tapi yang penting adalah apa yang ingin Bapak sampaikan siang ini adalah ada perubahan bentuk geometri dari kondisi awal Anda menggambar, kemudian turun, energinya turun, bentuk molekulnya juga berubah, sampai akhirnya nanti ketemu kondisi molekul itu di alam. Nah, ada pertanyaan satu lagi. Ini kan tadi panjang ikatannya terlihat ini, misalnya ini. Dari mana saya bisa meyakinkan, memastikan bahwa ini benar? Metode yang saya gunakan ini berhasil untuk meniru kondisi molekul ini di alam. Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Ada yang pernah tahu bagaimana cara mengukur panjang ikatan? Anda kan belajar kimia dari SMA, kemudian belajar di kimia dasar, kemudian sampai ada yang tahu bagaimana mengukur panjang ikatan? Interaksi orbital itu, Pak? Gimana? Interaksi antar orbital? Oh, tidak kukuh, secara eksperimen maksud saya. Oh, secara eksperimen. Kalau orbitalnya kan tidak kelihatan abstrak. Bagaimana cara melihat posisi atom karbon, hidrogen itu kan harus terlihat ya. Untuk mengukur panjangnya itu Anda harus bisa melihat karbon dan hidrogennya. Bagaimana cara melihat karbon dan hidrogen secara eksperimen?
Tahu jawabannya? Anda pernah patah tulang tidak? Maaf, sorry. Sinar X itu Ada yang pernah melihat orang patah tulang tidak? Pernah Pak, ada isinya. Nah, kalau saya yakin ya pernah, lihatlah. Tapi Anda pernah merasakan patah hati tidak? pernah Pak. Ada tuh yang gitu tuh, patah hatinya dalam banget. Jadi tulang misalnya, tulangnya patah atau fractures. Jadi kita tahu tulang patah itu berapa panjang tulangnya patah, di mana posisinya, itu dari Romsen ya, Sinar X. Ada yang pernah di Romsen? Ya, saya pikir semuanya pernah di Romsen. Nggih, Pak, pernah. Untuk tes kesehatan masuk kimia. Dulu dimasuk kimia dites tidak? Kesehatan. Waduh. Dites buta warna tidak? Dites. Iya Pak, ada tes. Ya itulah tes kesehatan namanya, saudara-saudara. Nanti kalau kimia buta warna, gimana dia bisa membedakan asam basa atau warna pada molekul ini? Oke, jadi menggunakan X-ray, ya, alatnya namanya XRD, X-ray diffraction technique, itu ada di UGM, di LIPI. Jadi dipoto molekul ini, dibuat kristal. Setelah menjadi kristal, dipoto, klik, nanti kelihatan posisi hidrogennya di mana, kelihatan posisi karbonnya di mana, panjangnya berapa, sudutnya berapa, itu kelihatan. Jadi sekarang katanya kimia itu abstrak, tidak bisa melihat atom. Nah, itu salah. Ya. Jadi atom itu ketika di-freeze, dibekukan, kita bisa melihat jarak antar atom. Jadi bahkan sekarang ada APM namanya, Atomic Force Microscopy. Jadi dengan Atomic Force Microscopy, orang sudah bisa memindahkan satu atom, dua atom. Luar biasa teknologi terbaru sekarang. Jadi untuk melihat geometri molekul itu menjadi mudah. Tapi karena kita terbatas tidak memiliki alat di sini, ya kita bisa bermain melihat geometri molekul dengan pemodelan molekul, misalnya seperti yang kita lakukan sekarang. Nah, ini jauh lebih murah, jauh lebih mudah. Jadi visualisasinya menjadi real bahwa ini adalah atom, ini adalah molekul propanol, bentuknya seperti ini di alam. Kemudian kalau mau ubah tampilannya, biasanya Anda membuat tampilan lebih keren, misalnya seperti ini, misalnya. Udah gambar yang begini-begini di internet itu saya yang buat dulu. Kalau Anda klik kimia komputasi ada yang begini, gitu. Display, rendering, kemudian kalau mau yang tube misalnya, nah misalnya seperti ini. Ini bisa handy, bisa Anda gunakan untuk membuat buku, membuat PowerPoint presentasi di sekolah juga bisa. Tapi utamanya adalah untuk pemodelan molekul atau kimia komputasi karena ada metode kimia komputasinya. 1, 2, 3, 4. Kalau tidak ada metode kimia komputasinya, maka tidak bisa digunakan, dikatakan sebagai kimia komputasi. Ada yang ingin bertanya? Sudah tahu tugasnya kan? Sudah Pak. Oke. Nah, terakhir, sebelum Bapak akhiri, absen dulu ya. Sebelum Bapak akhiri, Bapak akan menunjukkan himpunan basis set itu. Nah, entire screen Google. Kelihatan tidak Google yang ini? Kelihatan Pak. Ya, Anda bisa klik basis set exchange, pertukaran basis set. Nah, di sini ada basis set exchange. Jadi, ini adalah tampilan, kecilin dulu ya. Nah, besarin dah. Nah, ini adalah tampilan dari basis set exchange. Anda bisa mengambil basis set di sini kalau untuk perhitungan
kimia komputasi nanti misalnya kita membutuhkan, misalnya yang kita running itu propanol tadi, apa saja atomnya propanol itu? Hidrogen, klik hidrogen, apalagi? Karbon. Karbon, apalagi? Oksigen. Ya. Nah, kita bisa pilih basis setnya yang mana. Di sini pilihannya banyak tuh. Orang sudah membuat banyak sekali basis set. Misalnya 6312 atau Anda mau memilih, kalau Anda klik 631, mana dia? Ini misalnya. Nah, ini ada nyala tuh kuning-kuning, berarti yang basis set ini untuk yang nyala-nyala ini. Kemudian Anda bisa tes softwarenya. Nah, ini kelihatan tidak? Kelihatan, Pak. Nah, ada NWChem nama softwarenya. Jadi kalau Anda ingin merunning senyawa ini menggunakan NWChem itu gratis dan sangat baik sekali. Ada versi Windows-nya, ada versi Unix-nya. Saya biasa menggunakan NWChem. Kemudian ada Gaussian, Anda tinggal pilih software mana yang Anda gunakan. Gaussian itu biasa kami gunakan juga. Jadi hampir semua publikasi saya menggunakan Gaussian. Kemudian PSI, Molcast, Keychem, Orca itu gratis, Dalton, banyak sekali. Games ini gratis, Turbomol itu bayar. Games UK gratis, Molpro, Acer, banyak sekali pilihan software. Misalnya Anda kalau menggunakan Gaussian, oke, tinggal get basis set, klik basis set ini, get basis set. Terlihat tidak tampilan basis setnya? Kelihatan, Pak. Yang tulisan H0S itu ya, kelihatan tidak? Kelihatan, Pak. Oke, jadi ini tadi basis setnya 631G atau GTO, split valent basis set. Ada S itu menunjukkan orbitalnya. Orbital S maksudnya karena satu elektronnya. Kemudian karbon itu ada orbital S, ada orbital P. Kemudian kalau oksigen itu ada orbital S, ada orbital P. Nah, ini adalah kondisi elektronnya di dalam bentuk potensial, energi potensialnya. Jadi konfigurasi elektron yang biasa ditulis 1s2, 2s2 dibuat dalam bentuk potensialnya. Nah, seperti ini. Bentukan dari basis set dari 631G seperti itu. Oke, kemudian kalau Anda ingin mempelajari lebih detail tentang basis set, Anda bisa klik di Google. Nah, cek saja di Google. Basis set adalah ini bahasa Inggris. Anda bisa pilih yang bahasa Indonesia. Ini. Apa itu himpunan basis? Makanan apa lagi ini? Oke, baik. Mohon maaf Bapak agak cepat menyampaikannya karena ada kegiatan lain sebenarnya hari ini. Hari ini ada yudisium jam 2. Rapat agregasi jam 2. Kuliah jam 2. Agak memusingkan. Nanti Anda akan merasakan kondisi seperti yang Bapak rasakan ini bulan apa sekarang ya? September, Oktober, November, Desember. Nanti Anda akan merasakan tumpang tindihnya waktu itu bulan November, Desember. Karena bulan Oktober, November, Desember itu sudah mulai mid semester, ujian tengah semester. Kemudian ditambah lagi laporan KKN PLP, ditambah lagi kuliahnya yang semakin kencang. Jadi Anda akan rasakan tumpukan pekerjaan nanti di bulan itu. Jadi tetap semangat ya. Ada berapa orang yang mengambil kampus mengajar? Saya Pak. Di kelas ini berapa orang? Saya lihat dulu Pak. 2. Jadi gimana akhirnya kemarin Kuku? Gimana Kuku akhirnya kemarin? Apa KKN dan KKN-nya tetap diambil, PLP tetap diambil? Nah, itu kemarin katanya yang angkatan 1 yang baru-baru sih diinfokan ini Pak.
katanya disuruh sama WD1 untuk daftar aja gitu, tapi sudah dipastikan bahwa kita tetap enggak KKN gitu. Tetap di KRS-nya, tetap di KRS-nya. Ya. Itu yang untuk angkatan 1. Karena mereka semua itu sudah lulus, nilainya sudah keluar. Nah, yang untuk angkatan 2 ini, kalau tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, nanti ada kekhawatiran tidak lulus. Nah, kalau terjadi tidak lulus, ada beberapa yang tidak lulus, khawatirnya nanti SKS yang dikonversi kan tidak bisa mata kuliahnya itu. Kuku, kamu angkatan 2 kapan? Pak. Angkatan 2. Nah, ini yang agak ini. Tapi kalau dikerjakan serius, Kuku, ya artinya betul-betul di apa istilahnya, sungguh-sungguh laporan hariannya dibuat, terus semua laporan detailnya itu. Kemudian kamu di SMP atau SD? SD, Pak, SD. Kebetulan di SD 2 Batu Layar. Ya, itu bisa lah nanti. Memang agak sedikit ini, seharusnya penempatannya di SMA, karena harusnya bisa ngajar di SMA ya. Karena kalau mengajar di SD itu, yang diajarkan kan baca tulis hitung, Kukuh, bukan kimia ya. Okay. Jadi itu yang membuat konversinya itu menjadi agak-agak gimana gitu. Seharusnya kalau pusat memberikan ke kami misalnya dari prodi untuk penempatan misalnya, ya kami taruh di SMA begitu, nanti mengajar SMA. Tapi ya jalani sajalah. Yang penting tidak bolong laporannya di sistem ya, Kuku. Nanti itu terbaca jamnya itu. Okay. Baik, yang lain mungkin ada yang ingin bertanya sebelum kita akhiri. Lumayan ngantuk hari Jumat. Amelia mungkin? Sudah absen semua? Sudah absen semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Jadi mungkin kalau minggu depan kita latihan tidak ya menggunakan hypercamp, atau langsung saja ya gini, praktikum aja langsung, praktikum mandiri, tes langsung bisa tidak? Ya. Nanti saling belajar lah sama temennya. Biasanya kalau ini bisa. Kalau tidak ada yang bertanya, Bapak akhiri. Tidak ada? Baik, sampai ketemu minggu depan. Tapi kalau minggu depan kita tidak tatap muka langsung, mungkin bisa dimulai dari praktikum pertama. Baik, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Makasih, Pak.